Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas kajian diri. Di sini saya hendak menyampaikan sebuah firman Allah yang terdapat pada surah At-Taghabun ayat 2. Di situ Allah berfirman yang bunyinya, "Wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna." Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan batang tubuh kita. Kemudian di dalam batang tubuh itu ada diri yang kafir, ada diri yang beriman. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kebiasaan kita selalu mengatakan bahwa orang kafir itu adalah orang yang berbeda agama dengan kita. Itu orang kafir. Padahal kafir itu adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya ingkar. Jadi orang kafir itu adalah orang yang mengingkari kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Ya, kebenaran apa saja. Bisa jadi kebenaran itu melalui anak kita, istri kita, kaum kerabat kita, atau mungkin dari orang lain yang kita tidak kenal. Namun yang namanya al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhan, tidak datang daripada yang lain. Hanya seketika menyampaikan kebenaran itu memang melalui perantara, termasuk ke dalam hati kita. Itu melalui perantara. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kafir itu adalah wujud daripada keingkaran kita terhadap kebenaran yang Allah berikan, yang Rasul berikan kepada kita, maka berhati-hati kita untuk mengatakan kalau orang yang tidak seagama dengan kita itu kafir. Karena tidak patut bagi kita terlalu jauh meloncat. Artinya meloncat itu terlalu jauh kita mengurusi orang lain. Terlalu cepat kita membaca kitab orang lain. Nah, perhatikan apa yang ada pada kita. Nah, adakah tidak kita sendiri telah banyak mengingkari suara Allah, suara Rasul yang nyata di batin kita? Kalau ada, nah itulah dia keingkaran yang sudah kita buat. Nah, untuk ini saya sampaikan bahwasanya dalam kajian kita seri ketiga ini akan kita kupas persoalan itu. Nah, jadi siapakah yang kafir itu? Yang kafir itu adalah manusia. Nah, kalau kita berbicara manusia, pasti kita mengatakan, oh ini manusia semuanya, ini manusia, termasuk kita juga manusia. Itu tidak salah, tapi akan lebih baik kita sampaikan itu secara terperinci. Kalau manusia, manusia itu namanya. Kalau ini, itu tubuhnya. Sementara manusia yang sebenarnya itu adalah terletak di balik namanya, terletak di balik tubuhnya, dipari oleh Allah di dalam jantung. Dia berbunyi duk duk duk. Itu manusia. Nah, itu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang bunyinya innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya yang kafir itu dia itu adalah manusia. Innahu ala zalika lasyahid. Terhadap kekafiran itu dia menyaksikan. Nah, terhadap kekafiran itu dia menyaksikan. Artinya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Dan dia membuktikan benar adanya keingkaran itu yang dia lakukan. Nah, tentu berbicara kita bukan manusia luar, tapi manusia diri kita. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Bahwa manusia itu namanya, kalau ini adalah tubuhnya, manusia tersembunyi di balik namanya dan tersembunyi di balik tubuhnya. Nah, itu dipari dia dalam jantung. Nah, pertanyaannya, berarti manusia itu tidak zahir? Ya,
Yang zahir, yang nyata itu adalah fisiknya. Berarti manusia itu gaib. Ya, manusia itu gaib. Lalu dari apa manusia itu diciptakan? Nah, untuk itu kita tidak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul melalui surat At-Tariq. Apa bunyinya? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana asal kejadiannya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk orang tua kita. Itu manusia. Nah, jadi air sulbi atau air mani itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh orang tua kita ke dalam rahim ibu dalam bentuk cairan. Nah, kalau zaman dahulu Rasulullah menyampaikan itu ya seperti itu. Tetapi kalau zaman sekarang, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentang air sulbi itu dibuktikan oleh para mahasiswa. Diambilnya air itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian dibawa ke laboratorium, dicek, dilihat dengan mikroskop. Ternyata subhanallah, di dalamnya terdapat 3 juta ekor lebih makhluk yang bernama spermatozoa. Kalau bahasa kitanya hewan sperma, yang kepalanya seperti telur ayam, dia punya badan panjang dan punya ekor cambuk. Nah, ini jumlahnya lebih daripada 3 juta ekor itu. Sekali pancaran itu lebih dari 3 juta ekor. Nah, pada waktu itu dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berlari, dia sudah berjalan, dia sudah masuk ke ovum. Ovum itu artinya telur perempuan di dalam ovarium. Ovarium itu dalam kandungan seorang ibu. Nah, waktu itu dia berkembang, membesar, membentuk fisik baru. Nah, itulah cikal bakal tubuh manusia. Cikal bakal tubuh manusia. Nah, seketika 4 bulan 10 hari nanti, di situ baru Allah meniupkan ruh atau nur Muhammad atau diri sebenar diri pada kita. Nah, itu kita temukan dalam surat As-Sajdah ayat 9 kalau saya tidak salah. Sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, itu seketika sempurna batang tubuhmu, maka aku lebih sempurnakan lagi batang tubuh itu, manusia itu, dengan cara meniupkan ruh. Apa yang terjadi? Yang tadinya tubuh mungil tadi sudah berbentuk, sudah punya mata, punya hidung, punya telinga, punya bibir, punya tangan, punya kaki lengkap, tapi belum sempurna. Nah, waktu itulah Allah tiupkan ruh ke dalamnya, dipari dia dalam hati. Ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah diri sebenar diri pada kita yang disebut dengan Al-Mu'min itu. Nah, makanya Allah katakan, Rasul katakan, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu bernama dia mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa dia percaya? Karena dia pernah menyaksikan Tuhan seperti yang pernah kita ceritakan dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi dengan masuknya ruh ke dalam tubuh mungil tadi, yang tadi dia punya telinga belum bisa dengar, maka dia bisa mendengar. Yang tadi dia punya mata belum bisa melihat, maka dia melihat. Yang tadi hatinya belum punya rasa dan perasaan, maka dia punya rasa. Nah, tetapi sedikit sekali manusia itu mau bersyukur, mau berterima kasih. Padahal dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran dia bisa bekerja. Dengan bekerja dia bisa punya uang. Dengan uang dia bisa jadi orang kaya raya. Dengan kaya bisa jadi orang berpangkat. Dengan pangkat dia jadi orang besar. Nah, itu kalau tidak ditiupkan ruh dia tidak ada apa-apanya. Bangkai dia itu. Hewan sperma dia itu. Nah, kembali kita kepada persoalan kita tadi. Ternyata manusia itu gaib. Nah,
Kenapa saya katakan manusia itu gaib? Karena tubuh mungil tadi seketika dia dalam bentuk cairan atau spermatozoa, dia sudah hidup, tapi ruh belum ditiupkan. Ruh itu ditiupkan adalah setelah dia berusia 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil itu tatkala ruh belum masuk? Maka inilah bahasan kita. Yang hidup di dalam tubuh mungil itu ruh juga. Dia gaib. Dia itu yang disebut an-nasu atau al-insan atau manusia. Jadi manusia itu gaib. Tersembunyi di balik namanya, tersembunyi di balik tubuhnya, dia ada dalam jantung. Duk, duk, duk. Itu dia. Nah, lalu dari apa manusia itu dijadikan? Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seketika ditanya beliau oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih persoalannya dalam hidup ini?" Dalam bahasa lainnya, apa yang harus kami perhatikan? Apa yang harus kami waspadai? Kata Nabi, yang harus kamu waspadai adalah sesuatu yang ada dalam dirimu. Ada aduika nafsuka lati baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada dalam dirimu. Itu sebangsa hawa, nafsu, dunia, syaitan. Jadi kenapa sedemikian ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya perang-perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang yang hebat-hebat itu tidak akan hebat, tidak akan terjadi kalau bukan karena peperangan yang ada dalam dirimu. Antara kamu dengan kamu yang mana? Kamu yang datang daripada Allah dengan kamu yang ada dalam tubuh. Kamu yang datang daripada yang ada dalam tubuh itu di manusia tadi. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan. Yaitu sebangsa hawa, nafsu, dunia, syaitan. Ditanya oleh sahabat, mengapa timbul hawa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Anasir angin, bukan angin, anasir angin, namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih kaya, tidak bisa melihat orang lebih pintar, tidak bisa melihat orang lebih berhasil. Wah, dia sudah mulai begalau itu. Begalau, kacau. Itu namanya hawa. Kemudian sahabat bertanya lagi, mengapa timbul nafsu? Maka dijawab oleh Nabi, karena anasir air telah menjadi urat, benak atau tulang pada kita. Jadi urat, benak, tulang pada kita. Maka terjadilah nafsu. Nah itu. Jadi bukan air tapi anasir air. Anasir air itu adalah rohnya air. Rohnya air itu bernama roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan, maunya dipuji, maunya besar, pangkal kesombongan pada diri manusia. Itu namanya roh rahmani. Itu namanya nafsu. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, mengapa timbul dunia? Itu bukan dunia besar ini. Dunia besar ini namanya itu permukaan dunia, bukan dunia. Dunia itu dinyatakan oleh Rasulullah itu. Mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. Anasir tanah ya. Anasir tanah itu bukan tanah. Anasir tanah itu artinya ruh tanah. Dia bernama dengan ruh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Tidak mau kurang dia itu. Makanya sudah berpangkat tinggi, sudah kaya raya, punya aset yang luar biasa, masih mau mencari, mengambil hak orang lain. Itu asalnya terjadi korupsi atau koruptor yang mengambil hak orang lain tadi. Kemudian sahabat bertanya lagi, mengapa timbul syaitan? Dijawab oleh Nabi, karena anasir api. Anasir api itu roh ilahi itu telah menjadi darah pada kita. Itu. Anasir api itu, roh idafi itu dia bersifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi kalau kita berbicara syaitan, ya gampang saja.
Seketika kita mulai tersinggung, seketika kita mau kalah, nah itu setan sudah mulai muncul pada diri kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai kata Rasulullah. Roh rehan itu anasir angin, roh rahmani itu anasir air, roh jasmani itu anasir daripada tanah, roh idafi itu anasir api. Keempat anasir itu, roh rehan, rahmani, jasmani, idafi, disatukan menjadilah dia itu insan atau manusia. Dia goib, dia ada, dia nyata dalam jantung kita. Adapun sifatnya itu pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jika disatukan, sifat yang 4 ini melahirkan 10 sifat atau maksiat batin itu, yaitu ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14, memunculkan 3 sifat lagi, benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 sifat buruk setiap manusia mana saja. Nah, 17 sifat buruk inilah dia ada, dia nyata, dia tersembunyi. Dia disebut dalam bahasa Arab artinya adalah jin. Karena dia menyertai bersama kita kemana kita pergi. Karena sifat daripada manusia itu, maka dia disebut dengan jin korin. Maka tidak salah jika Allah mengatakan allazi waswisu fis sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sesungguhnya sifat yang was-was, sifat yang 17 itu ada dalam dada manusia. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya daripada jin dan manusia. Manusia itu yang saya ceritakan tadi, sedangkan jin itu sifat buruk yang 17 macam tadi, dia ada dalam dada kita. Nah, berhati-hati kita di situ. Itu pesan Nabi, berhati-hati. Kenapa? Nah, 17 sifat tadi itu bukan sifat kita. Itu sifat daripada insan, itu sifat daripada manusia. Itu sifat dari dia yang terbuat daripada rehan, rahmani, jasmani, idafi yang saya ceritakan tadi. Itu bukan kita. Nah, karena inilah kenapa dia ingkar kepada Allah. Dia ingkar kepada Rasul. Dia ingkar kepada kebenaran. Dia tidak peduli halal haram. Yang penting dia itu pantang kelintasan, tidak mau dilintasi. Yang penting dia itu pantang kerendahan, tidak mau direndahkan. Yang penting dia pantang kurang, tidak mau dikurangi. Yang penting dia pantang kalah, tidak mau dikalahkan. Itulah sifat daripada manusia, manusia mana saja. Hati-hati, itu bukan sifat kita. Ini yang penting dipahami oleh setiap umat Muhammad, oleh setiap hamba Allah, supaya dia jangan terlibat dalam sifat-sifat jelek ini tadi. Kenapa sedemikian? Seketika Allah meniupkan ruh, meniupkan nur Muhammad, meniupkan diri kita sebenarnya di dalam kolbi, kita diberi tugas oleh Allah, oleh Rasul, menjadikan 17 sifat tadi menjadi potensi yang baik. Kenapa sedemikian? Walaupun dia hawa, walaupun dia nafsu, walaupun dia dunia, walaupun dia setan, walaupun dia pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jadi kalau diperbaiki, diolah secara profesional menurut Allah dan Rasul, maka dia menjadi potensi diri. Nah, potensi yang menyampaikan ruh kepada Muhammad. Muhammad itu serta Allah. Nah, itu. Tetapi terus terang kita tidak akan bisa mengalahkan dia. Tidak akan menang melawan dia. Kenapa sedemikian? Karena jumlahnya 17. Nah itu. Sifatnya sedangkan bersumber daripada 4. 4 itu adalah roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Dia berkumpul jadi 4. Dia didukung oleh permukaan bumi yang penuh dengan keluar biasaan menariknya, sehingga kita susah untuk melawan dia. Makanya nanti setelah kita berjalan bersama dia, maka hati-hati. Selalulah kita ingat kepada Allah, kepada Rasulnya di dalam sholat. Maka ini nanti akan kita jelaskan pada serial berikut, di mana mukmin tadi, ruh tadi, diri kita sebelah diri tadi akan terjadi peperangan dengan dia. Kenapa? Inilah perang yang sangat besar dibandingkan dengan perang-perang yang ada di luar diri kita. Nah, itu. Kenapa sedemikian? Karena perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Kandak, semua perang-perang yang ada di dunia ini dilebihi terlebih dahulu, dimulai dari perang yang ada dalam diri manusia itu masing-masing.
dia iri, dia dengki kepada manusia lain, dia ingin menguasai hak orang lain, maka terjadilah perang. Demikian kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sebangsa dan tanah air yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi pertimbangan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.